Selamat malam saudara-saudara. Shalom. Baik saudara-saudara yang kekasih, satu sukacita yang besar bagi saudara dan saya ketika tiba pada malam hari ini, kita boleh diizinkan oleh Tuhan untuk hadir di Ka'bah Tuhan yang suci. Dan juga bagi saudara-saudara yang berkesempatan di rumah dan di mana saja yang sedang menyaksikan acara KKR Jemaat Pionir Timika dengan judul besar Rahasia Menuju Hidup Kekal. Baik saudara, sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau datang di bawah kaki salib-Mu untuk mempelajari firman-Mu. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menguasai hati pikiran kami. Ketika kami mempelajari kebenaran firman-Mu, iman kami boleh dikuatkan, hati kami boleh dibaharui. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, yang sudah hadir di gereja, ataupun saudara-saudara yang sedang mengikuti acara ini melalui Facebook Gereja Advent Jemaat Pionir Timika, kami yakin dan percaya bahwa saudara tidak salah memilih ketika saudara mengambil waktu untuk datang belajar firman Tuhan. Tidak terasa kita sudah tiba pada malam yang ke-13 dalam acara KKR kita. Dari malam ke malam, saudara sudah mendengar, saudara sudah mempelajari bagaimana firman Tuhan sudah menuntun kita untuk lebih mengenal rahasia untuk bisa hidup kekal. Pada malam hari ini, judul pelajaran kita adalah hilang di gereja. Siapakah yang hilang di gereja? Saudara-saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita saat ini, kita melihat bahwa begitu banyak gereja-gereja yang bermunculan, begitu banyak denominasi yang berkembang, dan seiring dengan itu, begitu banyak anggota gereja yang mulai bertambah, sehingga umat-umat Kristen di mana-mana semakin banyak acara-acara ibadah yang dilaksanakan, semakin banyak acara-acara pelayanan kasih yang dibawakan melalui media elektronik seperti televisi, radio, dan lain sebagainya. Tetapi seiring dengan itu, kita melihat bahwa di akhir zaman ini, perkembangan dunia semakin pesat, sehingga membuat kejahatan juga semakin berkembang. Saudara-saudara yang kekasih, ketika saudara melihat situasi ini, apa yang timbul di dalam pikiran saudara? Saya yakin dan percaya bahwa saudara akan berpikir bahwa kita sudah tiba di masa yang sangat berbahaya. Kita sudah tiba di masa penghujung dunia, di mana kedatangan Yesus tidak akan lama lagi. Saudara-saudara, ketika kita memperhatikan orang-orang di sekeliling kita, kita akan melihat bahwa orang-orang lebih senang untuk apa? Pergi ke gereja, di mana di sana mereka boleh bebas untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka melakukan hampir semua sesuai dengan keinginan mereka. Mereka ingin menerima pekabaran yang sesuai dengan apa yang mereka mau. Dan itu sangat jelas bahwa kita memiliki terlalu banyak bentuk kesalehan, tetapi pada hakikatnya kita menyangkal kekuatan Allah. Pada malam hari ini, saudara, saya ingin memulai dengan menyampaikan pernyataan berikut, bahwa tidak cukup hanya dengan bergabung di gereja. Tidak ada keselamatan di dalam tertulisnya nama saudara di dalam buku keanggotaan gereja. Tidak peduli gereja apapun itu. Tidak ada keselamatan hanya dengan menjadi anggota saja. Pertanyaan yang sering
kita renungkan di dalam pikiran kita secara pribadi, seperti lagu pembukaan kita tadi, bahwa ada kan tertulis namaku di sana. Kita mencoba untuk merenungkan di dalam hati kita masing-masing. Apakah Tuhan melihat saya dan menganggap saya sebagai anaknya, sebagai pelayannya, sebagai saksinya yang setia? Apakah saya adalah orang Kristen sejati? Atau apakah saya sudah menyerahkan hidup saya sepenuhnya untuk apa? Kristus? Atau sebaliknya, apakah saya dan saudara hanya orang Kristen nominal saja, yang biasa orang sering katakan bahwa hanya Kristen di nama, hanya Kristen KTP saja? Pada malam hari ini kita akan belajar mengapa begitu banyak kejahatan di atas dunia ini. Pada saat yang sama begitu banyak kelompok dan begitu banyak acara-acara khotbah dan pelayanan melalui media elektronik. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara, ayat ini sangat jelas untuk kita pahami. Mari kita lebih mendalami kebenaran apa yang dimaksud dalam ayat ini. Sekali lagi dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa kehendak Bapa yang di sorga untuk kita lakukan dalam kehidupan kita? Saudara, kehendak Bapa ada di dalam firman-Nya. Semua tertulis di dalam firman Allah yang merupakan kehendak Allah untuk saudara dan saya harus lakukan agar kita bisa menjadi orang-orang yang setia. Tetapi terkadang kehidupan kita tidak seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Kita lanjut di ayat 22 dalam Matius 7 dikatakan bahwa pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Lanjut ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sungguh luar biasa perkataan Yesus yang diucapkan langsung kepada kita, kepada saudara dan saya. Yesus mengucapkan kata-kata ini kepada orang-orang, kepada para pengkhotbah, para penyembuh, para pekerja kebaikan pada zaman Yesus. Karena Kristus melihat di zamannya agama telah dipenuhi dengan hal-hal yang abstrak. Orang-orang berbicara tentang satu hal, tetapi melakukan hal yang lain, tidak sejalan dengan firman Tuhan. Jadi dia berbicara kepada para pemimpin agama, dia menegur mereka bahwa apa yang mereka lakukan tidak sejalan dengan firman Tuhan. Saudara, perkataan Yesus ini berlaku untuk kita saat ini. Begitu banyak gereja-gereja yang muncul, begitu banyak pekabaran-pekabaran yang dibawakan, tetapi pada akhirnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga jangan sampai perkataan Yesus di dalam ayat 23 berlaku atas kita, bahwa Yesus tidak pernah mengenal kita, padahal kita sudah mengaku sebagai orang Kristen, tetapi ternyata hanya orang Kristen di nama saja. Saudara, kalau tidak bisa hanya dengan menjadi Kristen nominal, hanya di nama saja,
Tidak cukup hanya dengan berkata kepada setiap orang bahwa saya mengasihi Tuhan, tetapi tidak ada praktek yang kita lakukan, tidak ada perbuatan yang mengikuti. Tidak cukup hanya dengan sekedar ritual saja. Setiap hari kebaktian kita pergi ke gereja, hadir beribadah, setelah itu kita kembali ke rumah dan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, mengikut Tuhan dituntut pengorbanan diri kita, dituntut penyangkalan diri kita untuk kita bisa melakukan kehendak Bapa yang di surga. Di dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14 Yesus berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju ke kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Begitu banyak orang yang berpikir bahwa jalan ke surga adalah suatu jalan yang mudah, suatu jalan yang gampang, yang tidak sulit untuk dilalui. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa sesaklah pintu dan sempitlah jalan untuk menuju kepada surga. Jalan untuk menuju kebinasaan begitu terbuka lebar, sehingga sangat mudah orang-orang untuk berjalan ke sana. Tetapi terkadang orang-orang salah mengira bahwa mereka sementara berjalan ke surga, tetapi ternyata mereka sedang berjalan menuju kebinasaan. Sering kita berargumen dengan Tuhan. Kita ingin agama yang mudah, kita ingin bergabung dengan gereja, tapi kita ingin berada di dalam gereja di mana kita bisa tetap melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan. Kita ingin di mana kita tidak usah membuang berbagai hal. Kita ingin gereja di mana kita dapat terus berbuat dosa, di mana kita bisa terus minum minuman keras, merokok, memakan makanan yang tidak sehat, yang merusak tubuh kita. Kita ingin gereja di mana pengkhotbah akan mengatakan hal-hal yang menyenangkan telinga saja dan berbicara tentang masalah-masalah sosial, dan tidak membacakan kepada kita perkataan langsung dari firman Tuhan. Kita ingin gereja yang tidak terlalu ketat. Namun Yesus berkata, "Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan hanya sedikit orang yang dapat mendapatinya." Saudara, konsep seperti apa yang saudara miliki tentang Tuhan? Apakah saudara melihat bahwa Allah itu adalah orang seperti orang yang serampangan, yang suka senyum-senyum konyol dan menikmati minuman keras sepanjang waktu? Atau apakah saudara menggambarkan Allah seperti karakter suka menceritakan lelucon dengan rokok di mulutnya? Apakah saudara melihat Allah seperti itu? Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan kita adalah tinggi dan maha kuasa. Bahkan dosa yang paling kecil adalah pelanggaran baginya. Tuhan kita adalah personifikasi dari kesucian dan kesempurnaan. Saudara melihat, saudara membaca bahwa para malaikat saja yang tidak pernah berbuat dosa datang ke hadiratnya dengan penuh hormat. Namun kita, manusia berdosa yang tidak punya kekuatan dan kemampuan apa-apa, terkadang kita berani untuk bercanda dengan Tuhan. Kita melakukan dosa, kemudian pada hari kebaktian kita ke gereja meminta ampun dengan berpura-pura membawa persembahan yang besar, tetapi setelah itu kita kembali ke dunia kita melakukan dosa, dan itu kita lakukan terus-menerus. Saudara-saudara yang kekasih, jalan yang menuju kebinasaan luas dan mudah. Jika saudara tidak ingin membuat pengorbanan apapun, jika saudara tidak ingin membuang apapun, saudara dapat menemukan suatu gereja yang akan membiarkanmu melakukan segalanya. Gereja-gereja itu akan membiarkanmu melakukan apa yang engkau senangi. Tapi jika saudara dan saya ingin pergi ke surga, itu adalah hal yang berbeda. Saudara mungkin bisa menulis nama saudara di dalam buku keanggotaan gereja, tapi itu bukan berarti saudara dan saya punya jaminan untuk masuk surga. Yesus berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu, ikutlah jalan yang ketat. Tapi seringkali kita berkata, pendeta, saya merasa lemah,
Tetapi saudara harus ingat bahwa kita punya Tuhan yang kuat. Sering kita berkata bahwa saya tidak bisa melakukan ini, saya susah untuk melepaskan ini, tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara jika saudara mau datang kepadanya. Yesus berkata di dalam Wahyu 3 ayat 20, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Kristus berkata bahwa ia akan datang ke dalam kehidupan kita jika kita mengizinkan dia. Atau seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Kolose 1 ayat 27, Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ketika Yesus ada dalam hidup kita, kehidupan kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita akan dimampukan untuk hidup benar. Kita dapat memperoleh kemenangan dari segala pencobaan, segala pergumulan kehidupan kita. Filipi 4 ayat 13 berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Kristus tidak akan memaksakan saudara dan saya untuk diselamatkan. Itu adalah pilihan kita. Kuasa memilih ada di tangan kita. Apakah kita akan memilih untuk memilih jalan ke surga, atau kita akan memilih jalan kebinasaan? Matius 7 ayat 7. "Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Jika saudara mau, berikanlah hidupmu kepada Kristus dan biarkan Dia membawa bebanmu. Yesus tidak akan memberikan beban berat yang saudara tidak mampu untuk pikul. Dia akan memberikan saudara kekuatan sehingga beban apapun yang kita hadapi setiap hari, kita akan dimampukan untuk melaluinya. Itulah jenis juru selamat yang sedang kita bicarakan pada malam hari ini. Ada kekuatan dari Tuhan. Kita tidak harus menjadi budak dosa atas kejahatan-kejahatan kita. Kita dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Yang menyedihkan adalah bahwa ada banyak orang yang tidak menginginkan kemenangan ini. Mereka masih ingin terus hidup di dalam dosa mereka. Mereka masih ingin berkompromi dengan dunia. Mereka masih ingin menikmati kesenangan dunia. Mereka masih sulit untuk meninggalkan kekayaan dunia yang begitu mempesona, begitu menyenangkan secara duniawi. Mereka ingin melakukan semuanya itu dengan cara mereka, selama nama mereka masih terdaftar di dalam keanggotaan gereja. Tapi saudara-saudara, orang seperti itu adalah orang yang sementara hilang di gereja. Mereka hanya menganggap gereja sebagai suatu ritual biasa, sebagai suatu papan nama ketika orang menanyakan, "Kamu agama apa?" "Oh, Kristen." Tetapi kehidupannya setiap hari tidak memancarkan tabiat Yesus, tidak memancarkan firman Allah, sehingga mereka dikatakan adalah orang-orang yang sementara hilang di dalam gereja. Lebih baik jika mereka ini sebaiknya mereka tidak ada di sana, atau lebih baik mereka berhenti untuk membodohi diri mereka sendiri, membodohi orang lain. Tetapi ingat saudara, saudara tidak dapat membodohi Tuhan. Alkitab berkata di dalam Lukas 6 ayat 46, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Itu artinya saudara dan saya sedang menipu Allah. Terkadang kebenaran itu sangat jelas dan sangat tajam, dan itu membuat kita bersalah di hadapan Tuhan. Tetapi itulah Tuhan kita. Apa yang Dia berikan adalah suatu rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada saudara dan saya masa depan yang cerah. Suatu hidup kekal yang sementara kita cari. Harus ada perbedaan dalam hidup kita ketika kita mau memberikan hidup kita untuk Tuhan.
orang-orang yang tidak pernah mengaku mengikut Kristus harus melihat di dalam diri saudara dan saya yang mengaku orang Kristen bahwa kita adalah orang Kristen. Harus ada perubahan di dalam hidup, harus ada perbedaan dari orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Apa gunanya kita mengatakan bahwa kita orang Kristen, tetapi cara hidup kita sama dengan orang yang tidak mengenal Allah? Jika kita telah memberikan hati kita kepada Tuhan dan melayaninya tahun demi tahun, tetapi pada akhirnya kita melihat bahwa kehidupan kita tidak lebih baik ketika kita baru bertobat, saudara ingat, berarti ada yang salah dalam diri saudara yang masih saudara harus perbaiki, yang harus saudara koreksi, harus saudara bawa di kaki salib Yesus untuk melihat bahwa saya masih belum benar di hadapan Tuhan. Dalam Titus 2 ayat 11-12 berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan dunia, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat ini sangat jelas bahwa Allah memberikan kita kasih karunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tetapi ingat, Dia mau kita meninggalkan segala kehidupan kita yang tidak berkenan, keinginan-keinginan duniawi kita yang tidak berkenan di hadapannya, dan kita hidup bijaksana, adil, dan datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya secara pribadi memiliki kerinduan yang besar untuk ada di dalam kerajaan sorga. Dan saya yakin saudara yang mengaku sebagai orang-orang Kristen, yang mengaku sebagai pengikut Yesus, pasti memiliki kerinduan yang sama dengan saya. Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang yang hidup benar. Tuhan berkata bahwa kita harus hidup dengan bijaksana, adil, dan beribadah. Mungkin timbul pertanyaan, Tuhan, Engkau tidak tahu betapa jahatnya dunia ini, betapa luar biasanya kita menolak segala godaan dunia. Tetapi saudara harus tahu bahwa Tuhan kita adalah yang maha tahu. Dia tahu Yesus dibesarkan di Nazaret, sebuah kota yang sangat penuh dengan kejahatan. Kota itu memiliki reputasi yang sangat buruk, sehingga di dalam Yohanes 1 ayat 46, Nathaniel berkata bahwa mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Tetapi saudara, Yesus dibesarkan di sebuah kota yang penuh dengan kejahatan, sehingga Dia sering mendengar orang mengutuk, orang minum minuman keras, melihat pelacur di jalanan. Namun di tengah semua kejahatan itu, Ia dibesarkan dengan suci dan murni seperti bunga bakung. Dia dapat hidup benar di antara orang-orang yang tidak benar, sehingga tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk mengatakan bahwa saudara tidak mampu. Yudas 1 ayat 24 berkata, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Tuhan kita sanggup. Banyak orang yang sudah diubahkan dari perilaku yang buruk oleh kebenaran firman-Nya. Jadi jangan katakan kepada saya bahwa saudara tidak bisa. Kita dapat melakukan segala perkara melalui Kristus. Tapi saudara harus membuat keputusan. Saudara harus mengambil keputusan bahwa saudara akan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Jika saudara sudah memutuskan bahwa saudara mau hidup bersama Tuhan dan mau melakukan kehendak-Nya, maka saudara harus meminta kekuatan di dalam doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Jika saudara tidak mau bergabung dengan gereja yang benar dan tetap hilang, saudara harus belajar untuk berdoa. Banyak orang yang murtad karena tidak berdoa. Banyak orang yang tersandung dan jatuh karena tidak berdoa. Doa adalah nafas hidup kita. Jika saudara tidak yakin dengan kekuatan dari doa,
Itu karena saudara tidak berdoa. Doa telah membelah laut merah. Doa telah mengeluarkan air dari batu yang keras. Doa telah mendinginkan api Nebukadnezar. Doa telah mengunci mulut-mulut singa sehingga tidak bisa menerkam Daniel. Doa telah menghentikan setan dan langkahnya. Doa telah menyembuhkan orang-orang mabuk. Doa telah membantu para pesina. Doa adalah kekuatan utama dari orang Kristen sejati. Apakah saudara ingin kemenangan? Berdoalah di dalam iman. Tidak ada keraguan. Dia berkata bahwa minta dan ia akan memberikan. Alkitab berkata di dalam Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dia akan bersama saudara ketika saudara baru memulai, ketika saudara sedang melakukan, atau pada akhirnya dia akan bersama saudara sampai kekekalan. Ketika saudara sudah mendengar pekabaran melalui firman-Nya, maka ambil keputusan untuk mengikut kebenaran itu. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berjalanlah dalam terang yang telah saudara terima, dan Tuhan akan memberikan kepadamu lebih banyak terang. Tuhan telah memberikan terang yang dapat menyelamatkan kita dan saudara harus berjalan di dalamnya. Berikan Kristus kontrol sepenuhnya agar Dia dapat memberikan saudara Roh Kudus. Dan Rasul Paulus berkata bahwa aku mati setiap hari. Paulus memiliki begitu banyak kebiasaan buruk dan dia mau bawa itu di bawah kaki salib Yesus. Dia berkata di dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah rahasia Rasul Paulus. Dan itu diberikan kepada saudara menjadi rahasia bagaimana dia berserah sepenuhnya kepada Allah. Dalam pergumulan kehidupan dunia ini, kita harus banyak berserah dan membawa segala permulaan kita di bawah kaki salib Yesus. Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tidak ada gunanya saudara pergi ke gereja. Tidak ada gunanya saudara tercatat di dalam buku keanggotaan gereja jika kehidupan saudara dan saya tidak memiliki contoh seperti Yesus hidup. Dia telah meninggalkan teladan bagi kita dan Dia mau kita mengikuti apa yang sudah diteladankan. Kita akan menjadi hilang ketika kita tidak melakukannya. Kita harus melakukan penyerahan yang sepenuhnya dan mau berjalan dengan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, adalah suatu kegembiraan untuk berjalan bersama Yesus. Saya yakin bahwa tidak ada orang yang mau hilang. Semua kita rindu untuk tiba di surga. Malam ini, saya mau mengajak saudara untuk melihat apakah masih ada perbuatan kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita tinggalkan. Dari malam ke malam saudara sudah belajar bahwa bagaimana kita bisa menemukan rahasia hidup yang kekal. Mari saudara dan saya untuk mengikuti itu jika saudara mau hidup kekal di surga. Biarkan Roh Kudus menjamah hati kita untuk bertobat. Berdoa di dalam hati. Dan biarkan Tuhan menuntun saudara untuk mengambil keputusan mengikut Yesus. Tuhan akan membimbing kita menuju hidup yang kekal. Yesus memanggil kita untuk berserah kepadanya, untuk mengikutinya dengan segenap hati, untuk berjalan dalam terangnya, untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan yang kita sudah pelajari. Kehidupan kita akan dibaharui, sehingga nama kita bukan hanya tertulis di dalam buku keanggotaan gereja, tetapi nama saudara dan saya
akan tertulis di dalam buku kehidupan sorga. Ia adalah doa dan harapan kita bersama. Amin.